Pak, kalau di vakum, otomatis freon terbuang dong, dan harus tambah freon juga. Nah, video mengenai vakum ini sebenarnya udah pernah gue bahas di video-video sebelumnya. Mungkin teman kita ini ya kelewat atau nggak nonton video sebelumnya. Sekarang gue bikin lagi video mengenai vakum ini, agar teman-teman bisa tahu pada saat proses vakum ini freon itu terbuang atau tidak. Nah, teman-teman, proses vakum ini dimulai sejak pipa AC terpasang. Jadi setelah pipa AC terkonek ke indoor udah dipasang, terus pipa disambung, dan pipa sudah terkonek ke outdoor, barulah kita mulai proses pemakuman. Jadi gini loh teman-teman. Nah, pipa ini yang namanya pipa ini kan bolong, rongga, sama pipa kecil juga, pipa gede juga. Nah, namanya pipa itu artinya ada udara yang masuk, udara yang terjebak di sepanjang pipa sampai epap indoor itu ya. Nah, udara ini kalau dikumpulin volumenya banyak ya, sepanjang pipa ini sampai ke indoor itu jadi banyak. Nah, setelah nipple ini dipasang, pipa dipastikan sudah terpasang dengan kencang, rapi, artinya ada udara yang terjebak di dalam instalasi ini. Nah, udara ini harus kita buang. Kenapa harus dibuang? Karena udara ini kalau nggak dibuang, dia lama-lama akan berubah jadi air. Lihat aja, kalau nggak percaya lihat botol aqua kosong, terus teman-teman tutup, terus biarin jemur, lama-lama ada kayak embun-embun air dalamnya ya kan. Terus sama kayak pipa ini, kayak gitu. Terus lihat rem mobil kontainer itu, mobil truk-truk itu biasa mereka pakai rem hidrolik tuh yang cas-cas gitu kan, pakai tabung tuh, tabung udara. Nah, setiap pagi biasa supir-supir truk-truk itu keneknya itu akan membuang air di dalam tangki itu. Jadi dari pentil itu dibuang, keluar air. Nah, itu membuktikan bahwa udara itu berubah jadi air ya. Nah, sama dengan AC. Kalau udara yang terjebak ini nggak dibuang, maka lama-lama akan berubah jadi air. Nah, air ini akan merusak oli kompresor. Kalau nggak dibuang ya, kalau bercampur dengan oli kompresor, nah oli kompresor yang kena air itu akan rusak. Sedangkan freon zaman sekarang itu udah pasti pakai R32, R40. Nah, oli kompresor R32, R40 ini pakai oli sintetis. Oli sintetis ini tidak toleransi terhadap air, tidak mampu melarutkan air, jadi rusak oli sintetisnya itu ya, jadi harus pure. Itulah kenapa AC yang nggak divakum itu nggak serta-merta langsung rusak, masih bisa jalan, masih bisa dingin, butuh waktu, karena butuh waktu bagi udara ini untuk berubah jadi air, untuk merusak oli itu butuh waktu, gitu loh teman-teman. Kalau AC yang zaman dulu R3, R22, kenapa nggak heboh, kenapa nggak divakum nggak apa-apa, karena oli R22 itu jenis oli mineral, dia mampu melarutkan air, beda dengan oli zaman sekarang. Oli freon zaman sekarang itu sintetis, makanya hebohnya vakum itu di zaman sekarang. Itu gitu loh teman-teman. Nah, proses vakum ini dilakukan pada saat semua instalasi sudah terpasang, sudah rapi ya, sudah rapi. Sebelum running itu wajib divakum dulu prosedurnya. Vakumnya gini, udah terpasang rapi, pasang manifold, tapi posisi freon belum terbuka ya. Nah, ini yang tadi bilang freon ikut terbuang dong, enggak, karena freon itu masih di dalam kompresor, dalam outdoor, dalam area outdoor ini. Jadi yang divakum itu bukan area outdoor teman-teman. Area outdoor ini belum nggak diganggu ya. Jadi yang divakum itu sepanjang pipa ini, terus sampai ke epap indoor tuh, terus sampai yang ke sepanjang ini. Nah, di batas ini sama ini, udara sampai ke sana, sebelah sana. Nah, yang ke outdoor nggak diganggu. Jadi ini kita sedot itu yang di sini, yang ini nembus ke sana tuh sampai ke pipa-pipa, itu udara yang dibuang itu. Nah, posisi kunci L berat ini, L ini masih terkunci, masih mendem ke dalam ya, itu cirinya masih terkunci, freon itu masih terjebak di outdoor. Baru sambungin plat vakum. Nah, set itu langkah-langkahnya. Baru tancepin ini satu lagi manifold ke sini. Nah, hidupin mesin vakum.
posisi manifold kan masih di nol nih, di nol. Pada saat divakum berarti jarumnya akan bergerak turun ke bawah nih ke 30 mikron ini. Nah, 30 minus itu mana tadi? Nyalain mesin vakum, just buka, kan dia langsung turun tuh, jarum ininya langsung turun. Nah, pastikan ini vakum ini minimal 15 menit, jangan 3 menit 2 menit udahan, 15 menit kayak gitu. Kalau misalkan sudah 15 menit, tutup, matiin mesin, kan contoh aja, mati mesin. Nah kalau dia naik lagi artinya ada kebocoran. Itu keuntungannya vakum itu, selain membuang udara, juga kalau ada kebocoran ketahuan teman-teman. Kalau bocor dari pipa ini sampai ke sambungan indoor itu, sampai ke evap itu ketahuan. Harusnya dia kalau nggak ada kebocoran dia tetap di angka 30 minus itu ya, di bawah, dia nggak bergerak. Nah kalau dia bergerak naik lagi artinya masih ada kebocoran. Itu keuntungannya di vakum. Ini contoh ya, contoh aja. Nah, kenapa vakum itu mesti selama 15 menit? Karena bukan hanya udara yang kita buang, teman-teman. Jadi bukan hanya udara, tapi juga residu-residu yang di dalam pipa, uap-uap air. Jadi pipa ini harus benar-benar kering, dibuat kering ya. Jadi freon itu nanti pure tanpa bercampur, tanpa terkontaminasi dengan zat apapun gitu. Nah, setelah kita proses pemakaman selesai, barulah freon dibuka, teman-teman. Freon dibuka, terus buka AC running. Nah itu, jadi proses vakum itu tidak mengganggu freon. Oh ya teman-teman, tadi di dalam video nggak ketangkep ya mesinnya kayak gini, mesin vakum ya teman-teman. Jadi kalau teknisi pasang AC nggak dibawa alat ini, lebih baik teman-teman suruh pulang aja, cari teknisi yang punya alat vakum kayak gini. Pokoknya alatnya merek apa aja, mirip-mirip kayak gini lah ya. Alat vakum ini harus divakum, wajib divakum. Kalau teknisi mau nggak bawa alat ini, artinya dia mau vakum manual alias digejos sampai pakai freon. Vakum manual yang dimaksud gejos pakai freon itu jadi gini teman-teman. Mereka teknisi biasa mengganti vakum itu pakai dorongan freon. Jadi freon yang asli ini dibuka terus dibuang sampai udara yang terjebak itu keluar semua. Dan itu tidak efektif dan itu tidak sesuai prosedur yang benar. Jangan mau, karena tidak ada ukuran yang pasti. Iya kalau dia kebanyakan buang freonnya, freon jadi kurang. Kalau dia kurang, udara masih terjebak di dalam pipa. Jadi vakum yang benar itu harus pakai alat vakum khusus. Kalau vakum manual itu kebocoran nggak ketahuan. Kalau yang pakai mesin ini ketahuan teman-teman, dan tidak mengganggu freon. Oke, gitu teman-teman pembahasan mengenai vakum ya. Jadi intinya vakum itu tidak mengganggu freon. Dan pada saat teman-teman pasang AC, kalau teknisi nggak bawa alat ini, jangan mau, suruh pulang, ganti teknisi lain. Vakum ini wajib dilakukan. Kalau nggak percaya, baca aja manual booknya. Dan jangan mau dengerin teknisi, vakum manual sama aja, gue udah pasang ribuan jutaan unit AC tapi nggak ada masalah. Kalau gue jadi user, gue nggak mau dibohongin kayak gitu. Karena apapun alasannya, itu tidak sesuai prosedur. Kalau gue rugi, gue nggak mau. Kita bayar kok. Terus biasanya teknisi ini akan banyak alasannya, Pak, pipa pendek itu nggak perlu divakum, vakum manual aja cukup. Biasanya begitu. Pak, pipa panjang nggak usah divakum. Pak, AC baru nggak perlu divakum, udah vakum dari pabriknya. Bohong, mana ada vakum dari pabriknya? Vakum gimana vakum dari pabriknya? Orang proses vakum itu pada saat pipa dipasang dulu kok baru vakum. Gimana mungkin pabrik mau vakum? Kecuali ya kulkas yang udah terpasang semua. Jadi banyak alasan-alasan teknisi model-model menghindari vakum ini. Mereka biasanya nggak bawa alat vakum, nggak punya alat vakum. Terus ada yang teknisi biasanya vakum pakai kompresor ya, kompresor bekas itu masih mending lah daripada nggak divakum sama sekali. Terus teknisi lagi, alasan teknisi mengenai vakum ini macam-macam ya. Ada yang pipa bekas, oh ini pipa bekas nggak apa-apa nggak divakum. Oh ini pipa baru, giliran ketemu yang AC baru ya, oh ini AC baru nggak usah divakum. Terus giliran ketemu AC second, oh ini nggak usah divakum, ini AC bekas dulunya udah pernah divakum. Biasa alasan teknisi untuk tipu-tipu konsumen kayak gitu. Banyak alasannya, oke? Gitu ya teman-teman. Pokoknya jangan mau kalau teknisi nggak bawa alat vakum. Dan vakum ini jangan mau kalau cuma 1 menit 2 menit. Itu minimal 15 menit teman-teman. 30 menit itu bagus banget. Tapi minimal itu selama 15 menit, karena yang divakum itu bukan hanya udara, bukan hanya membuang udara,
tapi residu kotoran uap-uap air itu harus disedot, dibikin kering ya si pipa ini. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti ya apa yang gue maksud.